Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas materi tentang uji Fisher. Oke, langsung saja lanjut ya. Seorang mahasiswa Fakultas Pertanian ingin meneliti perbedaan latar belakang tingkat pendidikan sarjana dan bukan sarjana, kepala BUMN pertanian dan kepala perusahaan pertanian swasta. Dugaan peneliti BUMN lebih banyak dipimpin oleh sarjana pertanian dibandingkan dengan perusahaan swasta. Berdasarkan sampel yang dipilih secara random, diperoleh 7 BUMN. Dari 7 BUMN tersebut ada 6 buah yang dipimpin sarjana dan ada 1 buah yang dipimpin oleh bukan sarjana. Sedangkan perusahaan swasta yang terpilih secara random hanya ada 5 perusahaan. 1 dipimpin oleh sarjana dan 4 lagi dipimpin oleh bukan sarjana. Hasilnya sebagai berikut. Tingkat pendidikan, kepala BUMN, yang bukan sarjana 1 dan yang sarjana 6. Jumlah keseluruhannya adalah 7. Kepala perusahaan swasta, yang sarjana adalah 1 dan yang bukan sarjana adalah 4. Jadi total keseluruhannya adalah 5. Jumlah keseluruhan antara sarjana dan bukan sarjana adalah 12. Yang tabel kedua, tingkat pendidikan kepala BUMN yang sarjana adalah 6 orang dan yang bukan sarjana adalah 1. Jadi total keseluruhan antara sarjana dan bukan sarjana 7. Kepala perusahaan swasta, sarjananya 1 dan bukan sarjananya adalah 4. Jadi totalnya adalah 5. Jadi total antara sarjana dan bukan sarjana dalam tabel kedua adalah 12. Jadi sama. Penyelesaiannya. Caranya sebagai berikut. Hipotesis sama dengan H0 sama dengan P1 kurang dari sama dengan P2 dengan hipotesis BUMN dan perusahaan swasta dipimpin oleh sarjana pertanian. H1 sama dengan P1 lebih dari P2 dan hipotesis BUMN lebih banyak dipimpin oleh sarjana pertanian dibandingkan dengan perusahaan swasta. Oke, lanjut. Taraf nyatanya dengan menggunakan alfa 0,5. Keputusan penguji model yang ke-1 yang pertama, didapat harga-harga sama dengan A sama dengan 1, B sama dengan 6, A plus B sama dengan 7, C sama dengan 4, D sama dengan 1, C plus D sama dengan 5. Yang kedua, lihat tabel Schenker. Pada jumlah kolom A plus B sama dengan 7 dan C plus D sama dengan 5 dengan B sama dengan 6. Bisa diketahui bahwa harga P untuk D sama dengan 1 sama dengan D tabel dengan alfa 0,05. Yang ketiga, karena D tabel data sama dengan 1 sama dengan D tabel Fisher sama dengan 1, maka H0 ditolak. Oke, kesimpulannya, berdasarkan penguji di atas dapat disimpulkan BUMN pertanian lebih banyak dipimpin oleh sarjana, sedangkan kepala perusahaan pertanian swasta lebih banyak dipimpin oleh mereka yang berpendidikan bukan sarjana. Itu yang model 1. Oke, langsung model kedua. Menguji dengan model ke-1 merupakan metode yang paling simpel dalam perhitungannya, tetapi sering disebut sebagai teknik penguji yang kasar. Agar lebih cermat, pakai rumus seperti berikut. 1. Gunakan rumus untuk menghitung harga P supaya memudahkan dalam perhitungan. Contohnya sebagai berikut. P sama dengan A plus B faktorial dikali C plus D faktorial dikali A plus C faktorial dikali B plus D faktorial dibagi N faktorial A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan D faktorial. Nah, itu rumusnya. Sesudah rumusnya ditulis, langsung saja memasukkan angka-angka yang sudah
tertera pada tabel berikut dan langsung dijumlah saja. Oke, cara kedua, karena berdasarkan hasil pengamatan tidak ada frekuensi berangka 0, maka masih memungkinkan untuk terjadinya frekuensi yang ekstrim pada jumlah baris dan kolom yang sama. Oleh karena itu, perlu diketahui pula kemungkinan harga P yang ekstrim tersebut masih sama dengan menggunakan rumus PB sama dengan A plus B faktorial dikali C plus D faktorial dikali A plus D faktorial dikali B plus D faktorial dan dibagi N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan D faktorial. Setelah rumusnya ditulis, langsung saja memasukkan angka-angka yang sudah tertera dan dijumlahkan. Oke, langsung lanjut. Tingkat pendidikan kepala BUMN yang bukan sarjana dalam cara yang kedua, yang bukan sarjana adalah 0 dan yang sarjana adalah 7. Jadi total keseluruhannya adalah 7. Jadi beda yang sama tabel yang pertama tadi. Kepala perusahaan swasta bukan sarjananya 5 dan sarjananya 0. Maka jumlahnya adalah 5. Jadi jumlah keseluruhan antara sarjana dan bukan sarjana adalah 12. Yang ketiga, harga P pengamatan sama dengan PA plus PB sama dengan 0,04 itu hasil dari penjumlahan. Tadi ditambah juga hasil dari penjumlahan yang nilainya 0,001 sama dengan 0,045. Yang keempat, karena P sama dengan 0,045 kurang dari A, galat 0,05, tolak H0, maka terima H1. Oke, keterangannya penguji model 2 memberikan kesimpulan statistik yang sama dengan model 1. Tetapi pada model 2, kita bisa melihat harga P pengamatan secara nyata. Kesimpulannya, sama dengan model 1, berdasarkan penguji di atas dapat disimpulkan BUMN pertanian lebih banyak dipimpin oleh sarjana, sedangkan kepala perusahaan pertanian swasta lebih banyak dipimpin oleh mereka yang berkependidikan bukan sarjana. Contoh dari buku Sugiono, kelompok ini hanya contoh. Birokrat yang gelap 5, terang 3, jadi jumlahnya adalah 8. Akademisi yang gelap 2, yang terang 5, jadi totalnya adalah 7. Jumlah keseluruhannya adalah antara yang gelap dan terang, di total semuanya menjadi 15. Oke. P1 sama dengan 0,1827. Yang kelompok birokrat yang gelap 6, yang terang 2, sama dengan, jadi di totalnya itu sama dengan 8. Akademisi yang gelap 1 dan yang terang 6, jadi total keseluruhannya adalah 7. Yang total untuk antara gelap dan terang menjadi 15, sama yang tabel di atas. Untuk P2 0,030. Kelompok birokrat yang gelap 7 dan yang terang 1. Total keseluruhannya adalah 8. Akademisi yang gelap 0 dan yang terang 7. Jadi total keseluruhannya adalah 7. Jadi total antara gelap dan terang dijumlahkan 7 ditambah 8 sama dengan 15. Oke, langsung saja. P3 sama dengan 0,0012. P hitung sama dengan P1 plus P2 plus P3. Jadi total yang ada di atas itu tadi langsung dijumlahkan saja dengan hasil 0,2139. Oke, kesimpulannya P hitung sama dengan 0,2139 lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam memilih warna mobil.